Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah ala kulli halin wa ni'mah alladzi a'adda lil muttaqina al jannah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil alami wa syafi'il ummah sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi yuhsyarul insanu yaumal qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Habaibina wa ulama'ina ar-rasihin al-hadirin al-mubajjalin, para habaib, para alim, para kiai yang dimuliakan Allah, lebih-lebih yang hadir malam ini, Syekhina al-Karim, murabbi arwahina, Hadratil Al-Habib Mustafa Jamal bin Ridho Al-Idrus, atalallahu umrah wa matta'ana Allahu bi'ulumi fi hayati. Hadratal Mukarram wal Muhtaram, pengasuh, pembina, penasehat dari Jamaah Hidayatul Mubtadiin, Kiai Haji Ahmad Jazuli Abdul Karim, mudah-mudahan beliau diberi sehat, berumur barokah, menikmati santrinya yang terus bersilaturahmi setiap saat. Al-Mukarram Kiai Haji Kusyairi dan juga Kiai Abdul Basid Baihaqi dan para kiai, para ulama khususnya di Tambak Mayor, terlebih di jajaran pengurus Hidayatul Mubtadiin, Akhil Mahbub, Kiai Haji Ainur Ridha, Kiai Haji Salahuddin, dan seluruh para asatid, ibu-ibu nyai, asatid, ustazat, para sepuh, para tokoh masyarakat, terlebih Bapak Ketua RW dan Bapak Ibu para Ketua RT di Tambak Mayor yang saya hormati, sahibil bait wa ashabil hajah Bapak Abdus Salam sekeluarga, anggota jamiah, para hadirin dan juga para undangan dari sahibil bait yang saya hormati, saya cintai. Doa kita bersama semoga semuanya senantiasa dimuliakan Allah, dicintai Rasulullah, dan mulia fid din wad dunya wal akhirah. Pengajian malam ini
Rupanya kemasannya sangat banyak. Ya, wadahnya satu, acaranya 3. Maulidir Rasul, khitan, dan khol. Berarti istilah bahasa sampo 3 in 1. 3 dalam satu kemasan. Mari bersama-sama kembalikan dulu nikmat kepada Allah dengan ucapan bersama, bibir berucap tapi hatinya sambung dengan Allah. Kalimatut tahmid kita baca bersama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mudah-mudahan yang senang bersyukur kepada Allah senantiasa mendapat pertolongan Allah dalam segala hal. Kita kenal hidayah dan juga kita kenal taufik. Hidayah itu rambu, petunjuk arah. Agak keren sedikit, kompas. Lebih keren lagi, map. Sehingga sekarang orang sering banyak mengatakan Sherlock. Padahal dulu tidak kenal Sherlock. Tapi dari dulu itu ada Sherlock itu. Ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka, ini jalan bencana, ini jalan ampunan Allah. Sekarang ini kan serba musibah ya. Heran memang. Jazirah Arab itu belum pernah banjir seperti sekarang. Itu harus ditelaah. Bukan hanya itu, Arab Saudi tidak pernah menang bisa mengalahkan Argentina. Belanda saja lewat Ekuador itu 1-1. Kemudian Iran juga demikian. Entah lagi nanti Qatar ini maju lagi apa enggak. Engan almarhum lah Qatar. Senang bola. Senang taruhan apa senang nikah? Enggak, sekarang itu banyak orang tahajud malam. Banyak terjaga malam dan itu pesan kepada istrinya, "Dek, jagain leki tahajud taruhan." Luar biasa memang. Miniatur kiamat itu sekarang sudah ditampakkan Allah sebagai DP. Ya. Jadi dan paymentnya di situ. DP-nya. Lihat Ciganjur. Itu sambil lihat. Itu hanya miniatur. Belum kiamat yang asli. Miniaturnya saja keluarga sudah tidak ketemu. Apalagi yang asli. Kalau yang asli katanya Allah la yajzi walidun an waladih wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Inna wa'adallahi haqq. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Itu kata Allah dalam surat Luqman. Ayat berapa? Cari sendiri. Kalau yang asli kiamat itu bapak hilang, ibu hilang, anak hilang, menantu hilang, apa boleh yang sir-sir yang tambah hilang kapi. Semuanya hilang. Dan tidak ada yang bisa membantu. Dewe-dewe. Karena itu dengan bersyukur kepada Allah, semoga jamaah ini langgeng ila yaumil qiyamah. Tempat kita seluruhnya dan juga umumnya bagi seluruh umat yang beriman kepada Allah, cinta kepada Rasulullah,
Semoga dijauhkan dari mara bahaya dan bencana yang memang bisa memporak-porandakan. Kalau cerita kiamat itu ngerinya luar biasa. Karena itu saya susul sekarang dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabi sayyidina Muhammad. Insyaallah tidak usah diragukan, orang yang cinta Nabi dan banyak bersolawat itu besok dekat dengan Rasulullah di surganya Allah. Sampean sudah pernah tahu surga ya? Sama, yang ceramah juga tidak pernah tahu. Cuma semua orang mendambakan surga. Mungkin enak memang surga itu. Kita nyaman ada macam orang situ. Kiai Nur Ridho, Bik Salihuddin tu. Ini kemudian Bik Pangeran disiapkan istri 4.000. Satu orang 4.000 is. Tidak usah ekstra jos, tidak usah. Alhamdulillah. Udah sekarang ada kemasan 3 acara dalam satu wadah. Kalau saya ambil satu-satu walaupun tidak seluruhnya akan saya sampaikan. Adinda kami yang di Khitan siapa namanya Pak Dus? Aduh cek banyak enggak? Ya jelas Saputra. Pokoknya Saputra. Sapi ke. Oh Nafi, mudah-mudahan Nafi benar, amin. Manfaat segalanya. Masalahnya begini, kalau kita ikuti tulisan Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali, manusia ini memang bagiannya masing-masing. Ada al-murid, ada al-murad. Kalau mampu jadi muradnya, jangan hanya murid. Murid ini bahasa asli Arabnya adalah yang menghendaki sesuatu. Sedangkan al-murad itu ya paling istimewa, tidak ada lagi kecuali Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada al-qasid, orang yang punya tujuan, tapi ada yang maksud. Al-maksud yang sebenarnya ya Nabi Muhammad, tidak ada lagi. Al-kaunu isarah wa antal maksud. Alam ini cuma tanda, yang dimaksud Allah manusia hebat. Dan kalau diikuti bisa selamat manusia, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abah saya sendiri Muhammad Yunus bin Mustari bin Nur Atim bin Abu Aminah min Salili Zainal Abidin. Beliau ini berkata begini, Jung, kon wis iso ngaji ya nak ya. Nggih dalem Abah. Sorobmu wis iso sampun. Ana fa'il ana maf'ul Jung. Inggih. Lah iso jok dadi fa'il tok nak, dadi maf'ul. Nek sampai kiamat kon dadi fa'il tok, kapan sing kati dadi maf'ul? Saya bingung. Tak modern majarna dadi maf'ul. Ternyata bisa digabungkan. Maf'ul itu kalau orang nyandar betul kepada Allah dan tidak akan pernah kesulitan apa-apa. Contohnya yang sampean baca, karya tulisnya Al-Habib Ali Al-Habsyi, sampean lihat. Saya begitu itu saya baca. Sejarahnya orang-orang besar itu saya baca. Beliau ini loman, cek loman. Apa yang dikehendaki Allah nuruti.
Ndak usah ke Syekh Abdul Qadir dulu, ndak usah. Syekh Abdul Qadir itu keistimewaannya lain. Waktu cari jangkrik, tahu jangkrik sampean? Jangkrik itu bahasa Jawa. Jari wong Madura gentak. Lalu wong nutupari karo sing jenenge tepung iku nutuni karo lesung lan alu. Iku cara Jawani alu, lek Madura itu gentong. Lek ana daginge sapi dimpel-pel titik-titik terus dikei bumbu, dicaringno lan dipepe iku jenenge dendeng. Jari wong Madura ding-ding itu kalau digabung jadi satu jadi musik, gentak, gentong, ding-ding. Nah. Iya kan? Nah, saya pengajiannya memang begini, tapi dipahami yang saya sampaikan. Makanya saya itu tidak pernah kuliah ini tidak pernah. Cuma saya alhamdulillah sering ngisi di bagian TU-TU-nya fakultas itu. Saya lihat buku dakwah, ternyata dakwah yang paling efektif di zaman akhir seperti ini adalah metode rekreatif, bukan hanya persuasif. Metode tanya jawab itu juga hebat. Khitan ini adalah nuansa keimanan kita digembleng dari yang namanya khitan. Khitan ini Bapak Ibu, hukumnya ada yang berkata sunat, ada yang berkata mulia. Tapi untuk orang-orang di Indonesia, Asia Tenggara pada umumnya, menurut Imamuna Muhammad bin Idris Al-Ghuzza Asy-Syafi'i, hukumnya wajib. Untuk siapa? Laki dan perempuan. Coba sampean telaah kembali kitab I'anatut Thalibin atau paling tidak Fathul Mu'in lah. Wa wajaba khitanun lidzakari wal unsa haitsu lam yulada makhtunain. Khitan itu hukumnya wajib walaupun Al-Imam Hasan Basri, Imam Malik, ya, Imam Az-Zabidi dan lain sebagainya mengatakan cuma ikhtiram atau al-ikram. Tapi kita ikut Imam Syafi'i. Yang namanya khitan itu wajib untuk laki dan perempuan kalau lahirnya belum dikhitan. Dan sunat khitan ini ditampakkan ke orang lain jika yang dikhitan itu laki-laki. Di belakangnya ada pernyataan sunat mengiramkan. Apa itu mengiramkan? Ini bahasa Indonesia. Mengiram. Merahasiakan, nyingit-nyingit. Disingit no. Kalau yang dihitan itu perempuan. Jadi perempuan tidak boleh. Khitan digang-gang tidak boleh. Kalau laki harus. Sunat. Biar orang tahu bahwa ini anaknya orang Islam. Kalau perempuan, tidak boleh. Apalagi khitannya tebebes. Umur 15 ambil di khitan. Waduh. Itu kalau ada lancing jalan itu. Bisa mikir dalam. Itu kan. Hari itu tahu naki kena ngangkuir ya. Jadi kalau belum dikhitan lahir, sunat dikhitan atau wajib dikhitan, Imam Syafi'i. Apa ada orang yang lahir langsung dikhitan? Semua nabi itu dikhitan. Tidak ada yang tidak dikhitan. Kecuali ketuanya ulul azmi atau pimpinan ulul azmi, Sayyiduna Ibrahim alaihi salatu wassalam. Itu khitannya langsung. Kapan Nabi Ibrahim khitan? Kalau Nabi Muhammad kan sudah jelas sampean baca itu. Ustaz Suud kan sudah sering membaca. Awlida sallallahu alaihi wasallam makhtunan biyadil inayah
makhulan bikuhlil hidayah fa asyraqa bi bahaihil fadha. Nah, itu yang asli ad-daibah kan begitu. Cuma kita ini kalau dibaan, kalau maulid nabian, yang paling disenangi instan. Tidak pernah ada yang lengkap. Saya sendiri pernah mengikuti acara Maulidir Rasul di kampung Rosepah. Baina dalamnya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, profesor yang alim allama, dan dalamnya As-Syekh Muhammad Ismail bin Usman bin Zaini Al-Yamani. Saya ikutnya di Syekh Abdullah Muhammad Zakir bin Abdullah bin Zakir. Itu saya ikut. Min ba'di sholatil isya hatta yabqa sulusul lailul akhir. Dimulai habis isya, selesainya 2:30 malam. Di Surabaya, bujur legulok. Mestinya orang itu kalau ingin betul-betul Maulidir Rasul dibaca, kemudian diartikan. Kalau orang Arab, walaupun tidak diartikan, makanya di Indonesia itu butuh ceramah. Di Arab walaupun tidak usah diterjemahkan, ngerti semua. Mestinya orang itu kalau maulid Nabi, apalagi yang diselamati khitan. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Nahtim bil musyaffa, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Baca dari awal. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma antum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Selesai. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Mungkin apa dan? Terakhir, wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawiyil ghalib al-wadiyyil talib al-ismasil manisil salib alimil qaini wal baini wal zaini wal zaini musabbihul afil wal ma'il wal tali wal. Itu dibaca. Wa arada faqrahu ala al-asya' qala hadha sayyidul anbiya wa ajallul asfiya wa karamul habaib. Allahumma salli. Itu kalau orang Arab tidak usah diartikan. Pindah berikutnya, qilah wa Adam. Ini saja prosesnya lama. Jadi qilah wa Adam, qilah wa Nuh itu bukan langsung simsalabim sekarang ditanya, sekarang dijawab. Enggak. Itu nunggu setelah malaikat penasaran, pintu surga, dinding Ka'bah, dinding aras, tiang aras, maktub la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Penasaran malaikat. Yo sapa Muhammad rek anak makmur yo ongku. Sapa Muhammad iki yo? Wong gak ono wong belas. Cuma malaikat sing ono, kok ono jenenge Muhammad digandengno karo asmane Gusti Allah. Sekitar 17.000 tahun berikutnya datanglah Allah mencipta manusia pertama yang wujud sebagai manusia Nabi Adam. Di situ malaikat kompak tanya, "Qilah wa Adam?" No. Dijawab oleh Allah, qala Adamu bihi uniluhu a'lal maratib qilah wa Nuh. Itu dari Nabi Adam ke Nabi Nuh itu lama. Ya kalau dibaca gitu tok tidak diterangkan tidak bisa. Akhirnya malaikat ta'lu faman hadzal habibul karimul ladzi albastahu khullatal waqar wa tawajjatahu bitijanil mahabati wal ibtikhar wa nasarta ala ra'sihil asaib. Dijawab oleh Allah, qala huwa nabiyyun istakhartuhu min Lu'ay ibn Ghalib yamutu abuhu wa ummuhu wa yakfuluhu jadduhu summa ammuhu as-saqiqu abu. Selesai, jangan langsung. Dibaca berikutnya. Thumma arudduhu minal arash qabla an yabrudal faras wa qad nala jami'al ma'arib.
Idza surrifat thayyibatu sampai selesai dibaca berikutnya. Subhana man khassahu sallallahu alaihi wasallam bi asrafil manasib wal maratib, diartikan. Kalau tidak begitu tiap pertemuan diartikan. Selesai. Awwalu ma nastaftihu bi iradi hadisain warada an nabiyyin kana qadruhu adima wa nasabuhu karima siratuhu mustaqim. Al-hadisul awal an bahril ilmi dafiq. Terus al-hadisus tsani an Atha ibn Yasar kan bil akhbar qala allamani abit Taurata illa shibran wahidan kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduk. Ini cerita Nabi semua. Jadi kalau ada orang berkata tibaan itu tidak disyariatkan Nabi, loh iki maca sejarah kok. Ini bukan seperti istighosa, bukan membaca sejarahnya Nabi. Mereka yang berkata maulid tidak diajarkan Nabi berarti mereka kurang ngaji, kurang ado ngopi nih. Ngopi kan tambah mayor tok tak sampai ke Mekah. Jadi sampean tidak boleh kaget-kagetan seperti itu. Imam Abu Abdurrahman Muhammad bin Ali bin Asyaiban Ad-Daiba, ini yang orang Yaman ini, tidak hanya bercerita tentang bagaimana sholawat kepada Nabi, bagaimana cerita Nabi, tapi beliau menyuruh, ahdiru qulubakum ya ma'syara dawil albab hatta ajluwalakum araisa ma'ani ajallil ahbab. Baru selesai. Fahtazzal arsu taraba wastibasara. Gila betul? Kalau di Simtud Dural falamma aradallahu, nah itu kan seluruhnya sampai ke mahallul qiyam. Baru setelah itu selesai mahallul qiyam. Wa wulida sallallahu alaihi wasallam maqtunan biadil inayah. Selesai. Qila man yakfulu hadhihi dzurriyatal yatimah allati la tujadu laha qimah. Itu mestinya dibaca kalau maulid Nabi. Berhubung Indonesia senangnya instan, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam, fahtazzal arsyu taraba wastibashara, ya Nabi salam alaika. Kakinya belum capek, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Senajan sekejap pokok nenteng berkat. Saya itu kalau cerita gitu itu terus, tidak bisa direm. Cuma karena ini nuansanya nuansa jamiah sudah, ya. Apalagi sekarang koping rodo error. Udah. Semua nabi itu dikhitan. Yang khitan langsung itu Nabi Yuna Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kapan Nabi Ibrahim dikhitan oleh Allah? Pertama Nabi Ibrahim itu diberitahu Allah begini, Ibrahim, umurmu sudah sampai dan kamu sudah cukup untuk menjadi imamnya orang-orang yang menjalankan syariat. Waqtatin, khitanlah kamu. Maka Nabi Ibrahim itu khitan. Saya kumpulkan semua kitab pendapat tentang khitannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu bermacam-macam keterangannya, usia khitannya. Nabi Ibrahim itu khitan usianya 120 tahun. 120 tahun. Itu cari dalam Kanzul Amal, Sya'bul Iman, dan juga Imam Bukhari. Juga sampean lihat di kitab seperti karya tulisnya Al-Imam Abdul Rauf Al-Munawi yang mensarai satu kitab dua sarah. Satu adalah At-Taisir, dua Faidul Qadir. Semuanya li syarhi Jami'is Shaghir. Sampai lihat di situ. Jadi Nabi Ibrahim itu khitannya usia 120 tak? Sepakat? Tidak begitu sepakat yang lain. Yang paling masyhur Nabi Ibrahim itu ikhtatan Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim khitan usianya berapa? 80 tahun. Ini yang paling masyhur.
Dan disepakati oleh ulama. Ada yang bilang 98 tahun. Begitu tak? Iya, coba sampean lihat ceritanya. Caranya itu mencari, kalau kepingin gampang, sampean cari kitabnya Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Yang dikenal dengan yang namanya apa itu? At-Tibyan fi Ulumil Quran. Ada lagi tafsir yang sangat masyhur itu, Ad-Durrul Mansur. Ini tafsir, di situ diterangkan macam-macam. Di mana Nabi Ibrahim ini khitan? Itu di desa daratan Syam atau sekarang Suriah. Nama desa itu adalah Al-Qudum. Jadi Kudum itu benih kakan kapak benih. Kudum itu nama sebuah desa. Nah, apa ada yang mengartikan? Di bawahnya ada yang berkata, Kudum itu adalah kakaknya Pecok. Kakan kapak alias sampean gelem iso Nabi bedung. Wallahu alam bisawab. Sekarang sunat itu sudah gampang. Kalau saya dulu cepet, panas. Makanya gue tak sunat boleh. Sakit luar biasa. Bu, sakit mana bu? Orang sunat dengan melahirkan bu. Melahir? Ya tetap sakitan sunat sih bu. Sunat itu sekali. Orang lahir berkata, sakitan lahir. Aneh nganan 14. Berarti kan tidak sakit. Sesuatu yang diulang-ulang itu biasanya tidak sakit. Loh kok begitu? Manusia itu rahasianya begini. Ada seorang ulama, 3 ulama, mertamu ke Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Beliau-beliau ini tanya, wahai Tuan Bunyai, ini di belakang tabir loh. Njon tak langsungan. Bunyai, abdina ring telok terus tanya. Mau tanya apa? Kami sering membaca وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي آمَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Orang perempuan itu hamil sengsara, lahir juga sengsara. Yang ditanyakan bapak-bapak ini, kenapa orang perempuan itu sudah bilang lahir itu sakit, kok anaknya banyak? Jadi kaki ibu. Jawabannya Ibu Nyai Rabi'atul Adawiyah singkat padat. Manusia itu ada 2 sifat yang tidak pernah kumpul satu sama lain. Apa itu? Manusia itu kalau nemu enak, tidak ingat sengsara. Kalau ingat nemu sengsara, tidak ingat enaknya. Ayo coba sampean lihat. Sampean kalau bekerja bayarannya 1 bulan, capek tidak capek? Capek. Ketika 1 bulan bayaran, elang kebi senyama, lesoh. Tahu kalau hilang, buktinya langsung ke mall, langsung ke ayam panggang di pinggir jalan, tambah ke, tahu Allahumma barik lana, langsung Allahumma balik kanan. Manusia itu kalau ditimpa musibah baru ingat Allah, kalau lagi enak tidak ingat Allah. Padahal teori Allah dan teori Rasulullah tidak begitu. Teori Allah itu fadhkuruni adzkurkum. Nah itu. Kalau kamu ingin diingat oleh Allah, kapanpun tetap harus ingat kepada Allah. Ini kata guru kami tadi, Al-Habib Mustafa Jamal bin Ridho Al-Idrus. Jeddah sampai kena seperti itu. Kenapa kalau bukan karena maksiat? Orang minum minuman banyak. Pesta maksiat banyak. Jangan menyesali. Fala talumanna illa nafsak. Cuma itu kecuali ke abang tibi. Teorinya Allah itu, ingatlah Allah dikala kamu senang. Nanti ketika kamu tidak senang, ditimpa musibah, baru Allah ingat. Teori Nabi juga demikian. Ta'arraf ilallah firraha ya'rifka bisyiddah. Kenali Allah pada waktu kita enak, biar nanti waktu kita ketemu ndak enak, Allah itu tahu.
Artinya tahu itu apa? Nolong. Jangan seperti Fir'aun. Teori Fir'aun itu lain. Ketika Fir'aun jaya ngaku jadi pangeran, katanya juz 30 pada bacaan kedua dari surat An-Naba, setelah itu ada pernyataan ana rabbukumul a'la. Tapi ketika Fir'aun mau tenggelam yang mengejar Nabi Musa waktu itu bikin suramadu tanpa tukang. Iya. Fir'aun tidak ikut bikin, mau ikut. Akhirnya ikut juga ke tengah. Begitu udah pakai tengah, tenggelam. Pada waktu itu Fir'aun baru ingat. Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bi banu Israel wa ana minal muslimin. Aduh, kalau gini saya juga iman, kalau gini saya juga bengkak. Padahal Nabi mengatakan Allah akan menerima taubat hambanya malam yughargir, selama yang namanya nyawa tidak terlepas dari hal murinya atau dilak-lakan, jangan ring meduro. Untuk dilak-lakani. Fir'aun tidak begitu, dijawab oleh Allah melalui malaikat. Kebele ke Fir'aun. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal qaumid dhalin. Singkat malaikat bilang, kasep ke? Gitu toh, udah kada luar sah kasep espayet. Lah mumpung belum ada bencana besar, sampai lihat saja, Mansare saja sudah 2 yang mati. Mansare tempat-tempat kira sambian, rame tak rame? Lah itu memang takdirnya Allah seperti itu. Yang ada ini mari kita baca istighfar. Saya sekarang setiap pengajian mesti baca Fatihah biar mereka bersabar dan diganti yang lebih hebat. Loh sampean kalau tahu negeri Sabak sampean luar biasa negeri Sabak itu. Tapi semuanya ajur jum. Lihat saja surat Al-Isra. Sudah, saya cukup ini saja. Saya beribadah. Nabi Ibrahim itu khitan usia 80 tahun. Coba umpama ada orang tambak mayor khitan umur belum bolong. Dokternya yang laki-laki mati semua, tinggal perempuan. Begitu mau sunat, buka geblak. Cukup ya? 1, wis. Kalau Nabi Muhammad seperti itu tadi, saya tidak akan bercerita Nabi Muhammad. Kalau cerita Nabi Muhammad itu saya mesti sampai kepada ya badratim min hazakulla kamali madza yu'abbiru an ulaka maqali. Ini kadang-kadang orang tidak tahu artinya. Ya. Madza yu'abbiru ini aslinya kalau dibuat lagu ya tetap lagu. Cuma jangan madza yu'ab. Apa yu'ab dia kana? Orang bersolawat itu harus ada urutannya. Artinya maknanya jangan sampai rusak. Contoh begini, Ibu, kalau sampai ikut muslimatan, orang itu kan senang bikin lagu aneh-aneh. Kadang ada yang lagu India. Zabaham, zawahungge, kahahungge. Itu dibuat begini. Ya Rabbi, sholli ala. Kira betul? Ada lagi, Ya Rasulullah salam. Allah salamun alik. Ini bahaya. Bahaya. Allah salamun alik ini grammar Arabnya kalau ditata dengan orang tambak mayor sepertinya begini. Pangeran, mantar sampean selamat ki. Murtad itu, bisa murtad. Jadi Allah salamun alik ini coba dibikin yang namanya mubtada, khobar dan lain sebagainya, sampean lihat, ndak enak, jangan dibikin itu. Kalau mau diulang begini, ya Rasulullah salam, ya Rasulullah salamun alik, itu baru untuk Nabi. Lain dengan yang dulu itu. Ya. Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imamal kiblataini, kan ada begitu kan? Ah itu di situ kan ada begini. Allahu Allah salawatullah alaika. Coba sampean baca itu. Ya Nabi salam,
Ya Rasul salam, ya Habib salam alaika. Sekarang pakai orang hadro itu. Sallallahu alaika wallahu ya Ahmad nuril manazil ya Muhammad. Di sini ada ya man khuliq min nuri Rabbi. Baru siapa Rabbi kita itu? Allah. Pas kalau itu. Kalau yang tadi tidak pas. Kalau ini pas. Ya man khuliq min nuri Rabbi. Kasih kurung, buka kurung, tutup kurung. Allahu Allah. Rabbi kita itu Allah. Gimana betul? Udah pun, terakhir sekarang. Orang itu dihitan Pak Abdus Salam, jangan hanya dihitan. Sampean senang anak, senang istri, senang harta benda. Jangan sampai masuk dalam surat Al-Munafikun. Kata surat Al-Munafikun ada peringatan Allah, warning of God. Gimana betul? Artinya ada peringatan dari Allah. Apa katanya Allah? Begini. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Jangan sampai harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu sampai tak abajeng. Zikrillah, di mana-mana tafsir mengatakan as-shalawatil khamas. Sehingga salat 5 waktu ini disebut Allah. Wala dzikrullahi akbar. Ingat kepada Allah yang paling komplit dan besar itu hanyalah dengan ibadah salat fardu yang 5 waktu, apalagi ditambah bonus-bonus salat sunat. Walaupun tidak rutin, yang penting ada duha. Ya. Duha ada walaupun 2 rakaat. Jangan duha nunggu seperti Fir'aun. Nanti punya hutang tidak bayar baru duha. Mau bayar tidak bisa. Awudu pagi-pagi. Usolli sunnatul duha. Katanya malaikat yang catat punya hutang ya mas. Nggak enak. Nggak enak. Ya. Jadi tuh. Makanya harus dilatih Mas Abdus Salam, Pak Abdus Salam. Anak ini harus dilatih. Katanya Nabi paling tidaklah begini. Adibu auladakum ala salasi khisal. Ya. Cinta Nabi, cinta keturunan Nabi semacam Al-Habib Mustafa Jamal Al-Idrus dan para habaib yang lain. Cinta Nabi, keluarga Nabi yang paling kecil adalah Sayyidah Fatimah, Sayyid Hasan dan Husain dan keturunannya. Meluas lagi seluruh dzurriyyatur Rasul minal habaib. Lebih luas lagi As-Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad menyebutkan kullu taqiyyin huwa alun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang yang takut kepada Allah dianggap sebagai keluarga Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling hebat lagi kalau manusia dianggap keluarga Allah. Man huwa, siapa yang menjadi keluarga Allah? Yaitu orang yang senang dan istiqomah baca Al-Quran. Itu disebut ahlullah. Artinya orang yang disayang Allah. Sampai ada hadis qudsi begini. Orang yang rutin baca Quran sampai lupa tidak minta-minta kepadaku, aku akan memberikan sesuatu lebih banyak daripada kalau dia minta. Jadi man syaghalahul Quran, siapa yang sudah rutin baca Al-Quran sampai dia lupa tidak meminta apa-apa kepadaku, saking senangnya baca Quran. Kalau niru Uwais Al-Qarni kita tidak bisa, tetap tidak bisa. Kita ini sibuk. Uwais Al-Qarni itu dalam kitab Uqalaul Majanin itu disebutkan begini. Kalau sudah selesai subuh, beliau ini duduk hatta yadkhulad duhur, sampai duhur masuk. Habis duhur sholat, duduk lagi hatta yadkhulal asar, sampai masuk asar. Setelah itu duduk lagi sampai dapat maghrib. Setelah itu duduk lagi berwirid sampai masuk ke isya. Setelah isya duduk lagi sampai masuk sulusul lailil akhir,
di tengah malam beliau hanya makan untuk berpuasa di siang hari. 1 kali. Aku lebih sambian searek. Asarapane Roma setengah bereng. Konjengan 3 bereng setengah. Di jam iya, Masya Allah. Tidak bisa. Jadi saya ini tidak akan mencontohkan para sahabat terlalu tinggi. Apalagi Rasulullah. Tambah tak jopo, gue lebih sambian. Ini Uwais Al-Qarani ini disebutkan juga seorang sahabat. Cuma simpang siur pendapatnya. Ini habis subuh duduk zikirnya sampai duhur. Duhur duduknya sampai asar. Asar sampai maghrib. Ternyata cuma istirahat sebentar. Sebentar istirahat itu ya menjelang subuh itu pun dibuat yang namanya istirahat untuk bisa sholat subuh. Tuh kebanyakan Riyabon, ya. Sudah terlalu banyak, jangan banyak-banyak. Gini, terakhir. Manusia itu, anak itu harus dibimbing sholatnya yang bagus, bertetangga yang bagus, suami istri yang bagus, dan berinteraksi sosial yang bagus. Kenapa? Karena satu dengan yang lain mesti membutuhkan. Persiapan yang harus diketahui, manusia hidup di dunia ini hanya 2 kali, matinya juga 2 kali. Ini di dunia loh. Jadi Bu, sampai lihat jari-jari saya Bu. Saya geblakkan 2 Bu. Nah ini, gini loh. Ini kan ada khol. Manusia itu asalnya tidak ada. Kemudian ada. Lalu tidak ada lagi, kemudian ada lagi. Bahasa Indonesianya, semua yang namanya makhluk itu asalnya mati. Jadi Allah membuat mati dan hidup itu bukan hidup pertama, bukan. Tapi asalnya semua yang hidup itu contoh. Yukhrijul hayya minal. Nah itu berarti hidup setelah mati. Ya. Kemudian Allah juga menyatakan alladzi khalaqal mauta, dari tabarok itu loh. Tabarakalladzi biyadil mulku wa ala kulli syai'in alladzi khalaqal mauta dulu. Ini yang dikholi siapa? Misalnya ada bapak siapa dikholi. Lah ini dulu sebelum lahir itu namanya mati. Makanya saya robohkan ini. Serobu niki mati Bu, semancing niki odi. Terus serobu boleh niki mati, semancing niki odi. Janganlah Bu. Yang roboh itu yang berdiri odi, yang roboh, yang berdiri. Nah, setelah berdiri yang terakhir ini tidak ada mati. Kalau sampai tidak percaya, Allah yang menyebutkan, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Lalu fa'ahyakum summa yuhyi summa ilaihi. Nah itu tidak ada mati lagi. Jadi di dunia ini mati 2 kali, hidup 2 kali. Contoh, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama kurang lebih 239 juta abad lamanya, ini perkiraan dari ahli penulis, wallahu a'lam benar apa tidak. 239 juta abad lamanya Nabi baru lahir. Berarti sebelum itu Nabi ini nurnya yang ada, wujud manusianya belum. Terus diberi oleh Allah hidupnya cuma 63 tahun. Beliau sekarang ini beliau menghadap kepada Allah, tapi beliau katakan dalam kitab kecil Khazinatul Asrar, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku manfaat untuk kalian, matiku pun juga manfaat untuk kalian. Jadi manusia ini sekarang yang dikholi ini mati 2 kali, hidupnya 1 kali, tinggal hidup 1 kali lagi. Kapan itu? Surat Al-Mu'minun yang menyebutkan summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Setelah itu cukup 48 menit saja. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.